Tapi kalau kemarin pas untuk memilih bikin kopi lah istilahnya gitu. Coffee shop di Batam udah menjamur. Betul. Banyak sekali Iya. dan ada brand yang sangat terkenal sekali Nah, lah itu kan itu kalau. dia. Tapi apa yang membuat bro Ya, bro Stefan ini berani maksudnya gitu. nekat ngurusin Nekat bikin usaha kopi. coffee shop gitu. Yang buat berani. Iya. Di luar banyak Kan di sini banyak pesaing. ini di Batam tuh banyak sekali tuh. Banyak banget, parah. Padahal nggak cinta kopi juga kan? Cinta aku Oh, sehari cinta bisa, ya. bisa 5-6 cangkir. Nggak bisa bikin kopi Nggak belum bisa tentu. bikin- oh, iya, Nggak bisa bikin belum tentu. Termasuk saya. Maksudnya saya aku sukanya udah pede ngopi. banget nih kopi gue bakal laku nih gitu. Oh, yang tadi kayak saya bilang, konsepnya aku tetap komunitas. Dan kalau misalnya ada yang mau kerja sama, nggak usah lewat orang siapa-siapa. Aku tiap hari toh di sana mau ngobrol sama aku tuh pokoknya. Bahkan banyak komunitas yang nggak tanda tangan MOU, nggak tanda tangan kontrak. Ya kita gentleman agreement aja. Jadi kalau apa ya? Personal branding juga ini ya. Apa? Aku dekatkan diri pada customer. Oke. Apalagi dulu setahun pertama itu kalau misalnya tiap ada customer, udah aja ngobrol aja gitu. Ya sebenarnya nggak ngenalin juga aku ownernya enggak. Cuma ya kayak sekarang ya orang tahu sendiri jadinya. Soalnya aku hampir tiap hari sih sebenarnya di situ. Mau cuci piring iya, ngepel nyapu iya. Gitu. Dulu waktu pertama di situ emang dia ini banget ramah gitu. Gimana Mbak? Iya. Ditanyain. Kurang apa kopinya? Udah kayak pramugari berarti. Harusnya jawabnya kurang banyak. Wah, ini ditambahin. Iya, tapi Iya. ternyata itu ini juga ya, kena juga ya di customer ya. Dan lebih ke tempat nyantai sih. Iya. Nyantai. Enggak gimana. Harga juga jauh beda sama yang lain. Cuman sekarang beberapa kafe juga udah ngikutin harga kita. Iya. Kalau dulu pas awal buka itu kayaknya nggak ada yang harga 17.500 tuh nggak ada, cuman kita aja. Dulu harganya 17.500 Kopinya ya. kopinya. Enggak, itu minuman blendednya. Oh, Kalau blended. kopinya malahan 10.000 kopi hitam. Oke. Jadi kayak kok masih sepi ya? Oh, masih Dulu sepi. kok masih sepi ya? Gitu. Tapi sekarang rame. Kalau ini berapa nih, Bro? Itu 20.000. 20.000. 20.000. Murah. 20.000. Pantasan rame nih sekarang nih. Jadi di kopi itu murah. Di Tapi kopi nggak itu- murahan. Tapi nggak Betul. murahan. Ya kenapa? Ras- Kopinya aja dari Bonana. Bonana. Nggak kopi asal-asalan. Udah dipastiin kopinya dari Bonana. Iya, kalau nggak enak di G-Coffee ya yang nanti taruhannya Bonana loh. Iya ya. Iya. Tanggung jawabnya ke situ juga pasti. Iya, Kan udah sepanjang ini Januari sampai bulan Maret 1 tahun udah balik belum ya modalnya? Sebenarnya tahun ini seharusnya balik. Seharusnya. Tapi lagi-lagi gara-gara COVID-19. Oh, ini belum balik modal ya. Belum. Karena awal buka juga setengah tahun kan sepi. Oh, yang oke, saya oke. bilang tadi. Heeh. Setengah tahun ke depannya itu rame, oke, stabil. Begitu kita mau masuk tahun kedua itu oke tuh sampai Maret. Maret bahkan udah awal kita kan kalau nggak salah tutup itu 11-an Maret. Dari tanggal 1 sampai 10 tuh udah rame banget, udah enak banget. Jadi mikir wah ini tahun ini enak banget nih, udah balik modal, udah plong lah. Ya COVID-19. Karena ada beberapa orang di negara lain makan kelelawar, kita kena dampaknya. Kirain. Gara-gara kelelawar. Iya, tapi soal bisnis banyak berjatuhan nggak hanya di kopi, Iya. semuanya juga lebih. Iya, saya termasuk beruntung sih. Masuk beruntung sih. Bisa survive. Beruntung bisa survive ya. Dan malah sekarang menurutku rame loh. Rame ya. Rame sekali. Jadi dari Maret itu sepinya di bulan Maretnya doang kan, Mas? Oh enggak, Maret, April, Juni mulai oke. April paling parah. Oh, April paling parah. Wah, Kok April paling parah? waduh. Karena bulan Ramadan ya. Oh iya, kalau nggak salah. April, pertengahan April. Iya, kayaknya. Iya, pas Mei puasa. Lebaran kan? Iya, pas puasa juga ya. Mei udah setelah Lebaran tuh udah mulai oke. Udah setelah Oke, Lebaran di Mei juga. ya. Wah, April tuh hancur jor-joran. Parah. Parah. Nangis Iya, darah. iya. Berarti di situ karyawan mulai dikurangi. Omset sampai berapa itu? Kalau nanya, maksudnya waktu sepi-sepinya itu omset berapa?
Kalau sesuai judulnya kan 20.000 nih. Beneran itu? Beneran. Dan sebenarnya nggak 20.000 Mas. Sebenarnya paling parah tuh 15.000. 20.000 itu. Jadi hari H ada 2 staff yang masuk. Oke. Supervisor lagi libur. Ke G-Coffee. Belum ada penjualan. Belum ada, Bang. Ya udah patungan. Hari ini nggak boleh kosong, kita beli minuman di sini. 20.000 tuh dari itu. Oh, dari sendiri juga. Dari sendiri juga. Dan aku baru tahu ya kemarin. kemarin baru kasih tahu. Aku kirain 20.000 ada yang beli gitu ya. Itu 20.000 tuh terparah ya dari situ. Sebenarnya kalau yang benar-benar customer pure beli itu sehari ada 15.000. Itu paling parah. Cuman ya sebenarnya yang paling parah 20.000 ini karena kocek staff sendiri. Iya. Bayangin aja operasionalnya kayak gitu nih. Ya, cuma omset cuma 15.000, 20.000 ya. Staff juga aku kurangin. Oke. Sekarang jadi 4 ya? Kemarin sempat masih 7. Cuman shiftnya aja dikurangin. Jadi mereka sebulan cuman kerja 6 hari, 3 hari mau nggak mau kan. Iya. Sekarang sisa 4, sama aku sisa 4. Ya mereka lah yang bertahan. Bersyukur sih ada teman-teman yang kayak gitu juga. Ada staff yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang sewa tempatnya kemarin kan murah ya, nggak berpengaruh. Oh kemarin kebetulan digratisin. Oh digratisin. Iya, masih enak lah. Kecuali biaya keamanan, kebersihan, air listrik masih. Itu masih tetap ya? Masih tetap. Nggak dikurangi cuma bayar 50% juga enggak? Enggak. Oh, sewanya dikurangin. Sewanya digratisin. Digratisin. Maksudnya ini kan kalau dari gini kalau ngomongin bisnis kan tema besarnya rata-rata survival ya, survive. Nah, kalau boleh tahu misalkan tadi kan karyawan dikurangin ya, terus dibikin shift-shiftan ya. Kalau soal bahan baku ada dikurangin nggak? Misalnya kalau dulu kopinya 2 sendok sekarang jadi 1,5 sendok misalkan. Kalau dulu es krimnya banyak susunya 1 liter saya susunya banyak air sekarang. Iya benar juga tuh. Kan bisa juga loh. Nah, ini kan enggak apa-apa, ini perlu dipastiin nih. Enggak apa-apa. Kita bongkar nih. Kebetulan kemarin Maret awal kita udah lihat rame. Dan kita kan nggak bakal prediksi COVID ternyata melanda Indonesia parah banget kan. Jadi Maret awal tuh kita udah pesen bahan baku tuh jor-joran. Penuh-penuhan, stok deh pokoknya semuanya. Oh nyetok ya? Nyetok semuanya. Ternyata ya COVID sepi, sempat tutup. Justru malahan kita nggak kurangin, justru tambahin biar cepet habis nih barang-barang gitu. Gitu. Kalau untuk bahan baku nggak kita kurangin, yang kita kurangin lampu ya. Iya. Karena listrik ya? Listrik ada 4 kontainer. Aku cuma buka 2. Atas juga tutup. Karena kan emang nggak disarankan untuk dine in. Jadi kita pasang meja cuma untuk teman-teman yang take away tapi nungguin minumannya jadi gitu. Gitu aja sih. Kurangin listrik, kurangin staff gitu. Itu kemarin kebijakan sendiri, maksudnya mereka nggak boleh dine in di situ. Iya. Kebijakan sendiri karena pribadi takut juga sebenarnya. Kemarin lagi saya heboh-hebohnya waktu itu. Iya benar juga tuh. Berarti kalau yang tuh sekarang protokolnya orang ngumpul atau dibatasi nih misalnya 1 meja. Oh ini harus sekian gitu. Sebenarnya sekarang lebih kayak gimana nih maksudnya? Sebenarnya dibatasin. Tapi kembali lagi netizen mah benar. Kita agak susah ya. Cuman kalau misalnya wastafel, hand sanitizer itu selalu kita sediain. Masker juga kalau ada yang nggak bawa kita ada sebenarnya. Jadi disediain itu sih, ya? disediain sih. Staff juga harus pakai masker, kalau enggak masker yang buat tutup mulut gitu doang, yang ada kaca akrilik gitu doang. Yang di bawah ya. Iya, paling enggak itu minimalnya gitu. Kalau misalnya pas kemarin pandemi kan semua kayak di hotel aja sampai beralih ke online. Itu sempat nggak, maksudnya menyediakan jasa antar kopi mungkin gitu. Sempat. Kita kan biasa pakai ada ojol juga. Cuman emang dari dulu tuh ojol tuh kita nggak terlalu aktif ya. Maksudnya orang lebih banyak yang dine in emang. Orang yang pesan online di G-Coffee tuh jarang banget. Jarang banget. Palingan 5% dari total pengunjung lah istilahnya. Cuman 5%. Nah kita andalinnya ya staff sendiri jadi delivery. Dan saking sepinya ya staff sanggup delivery. Dan saking sepinya juga kita jadi bikin video lucu-lucuan buat konten. Iya benar. Kemarin tuh sempat wah kita ngapain? Gue gaji kalian 2 orang 8 jam,
kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Ya dia bikin sketsa lucu-lucuan gitu, post di Instagram. Siapa tahu ada yang lihat lucu, pesen aja coffee gitu. Iya. Agak aneh sih, cuman ya lumayan. Ya, menurut kita nggak aneh sebenarnya, itu bagian dari inovasi dan strategi pemasaran ya. Untuk tetap bertahan. Bro, kalau dari sisi produk ya, sisi produk ada inovasi nggak selama pandemi ini? Misalkan kalau sebut aja brand-brand merek-merek gede ya, kopi ya, kan bikin yang konsepnya literan ya kan, yang untuk bisa bertahan 3 hari ya. Kalau di G-Coffee ada nggak misalkan Kolam. Bukan, mungkin ada inovasi, ada literan gitu atau apalah mungkin. Kalau kemarin sih kita ngikut-ngikut juga ya sebenarnya. Jadi kemarin kan lagi pandemi nih, kita lihat ternyata banyak teman-teman yang biasanya sumbang ke panti asuhan, biasanya bantu-bantu teman-teman yang kurang mampu. Jadi nggak ada yang ngebantu sekarang karena sendiri pun susah gitu kan. Jadi kemarin kita bikin menu rice box namanya, nasi sama ayam goreng gitu sama telur. Itu kita harganya 16.000. Jadi kita ngajak donatur, siapa mau donasi nih, lu beli 10 box, ya udah transfer, nanti kita sumbangkan ke panti asuhan. Jadi terakhir pas pandemi kita stop itu kurang lebih ada 900-an kotak yang kita bagiin lewat donatur ini. Iya. Tapi dari situlah jadi muncul, sebenarnya itu buat ya udah buat charity aja, menu ini nggak mau kita patenkan untuk kafe. Ternyata banyak request. Oh ya udah, jadinya sekarang rice box ada di menu. Ada di menu. Wah, itu ini ya. Dan harganya masih 16.000 tadi. Masih 16.000. Masih 16.000. Mantap. Jadi kepikiran ide karena kemarin Covid, wah orang susah juga, duit tipis juga. Pasti kalau misalnya mau makan pasti cari yang murah. Ya udahlah, bikin yang di bawah 20.000, 15.000, 16.000, oh ya udah harganya cocok nih, oke. Kemarin kalau nggak salah ada kurang lebih 15 panti asuhan, paling jauh tuh kita antar ke Nongsa, paling dekat ya Bengkong Sadai. Rice box 16.000 itu isinya apa ya? Nasi, ayam goreng, sama telur. Oke. Iya. Iya beda banget loh ini Pak, rice boxnya. Oke. Masuk unit. Ya itu makanya saya bilang rice box kok 16.000 ini isinya apa gitu. Ya itu buktinya ada, ya coba aja ke G-Coffee. Penasaran coba dulu. Gitu, tadi aku bilang perencana budget tuh harus bagus. Iya. Bro, selama mengelola bisnis G-Coffee ya, mengelola bisnis kafemu ini, kesulitan terbesar apa? Selama ini, maksudnya dalam mengelola ini. Selain karena ini kan banyak faktor eksternal karena kondisi karena Covid ya. Mungkin pengelolaan bisnisnya apa selain ada masalah-masalah yang paling sulit apa? Aku paling sulit sih secara internal staff, human resource ya. Malah paling sulit menurut aku itu. Ya? Iya. Kalau faktor eksternal menurut aku masih bisa kita akal-akalin. Tapi staff kalau itu gimana? Maksudnya gimana? Staff itu gimana? Jadi mungkin ini kepribadian aku yang beda. Jadi dari dulu itu pas kalau di perhotelan kan agak keras, apalagi dapur, didikannya keras. Disiplin banget. ya, Udah kayak militer. Betul. Aku tuh dari magang, dari masih kuliah di Jakarta, magang sampai kerja terakhir di Australia, chef aku pasti orang Perancis. Bos aku pasti orang Perancis, dan orang Perancis kan keras, arogan. Jadi aku didikannya juga keras. Aku terakhir di Australia sempat kepala aku dijedotin ke tembok karena salah motong sayur. Separah itu. Jadi begitu aku balik ke Indonesia, nggak mungkin dong konsep ini gue taruh di Indonesia. Kok bisa didatangin ormas, orang sekampung, gitu kan. Dituntut. Mati gue. Dituntut ya. Dituntut. Laporan tidak menyenangkan ya. Gue adjust dikit, oke 70%. Oh ternyata nggak bisa. Kalau diomongin, kalau salah ditegur, resign langsung hari H. Aku pernah paling parah, ngomelin nih kamu salah gini. Dia ke belakang, lepas apron, saya nggak boleh dimarahin, pulang naik motor. Jadi kalau menurut aku staff paling susah. Dan selama ini di G-Coffee turnover staff tuh tinggi banget karena banyak gak cocok sama aku. Nah supervisor aku kebetulan anak perhotelan juga, keras juga. Jadi dua-duanya keras. Cuman sekarang aku udah mulai pelan-pelan, oke 50%. Ternyata budaya di sini tuh beda, jauh. Ngerem dikit lah. Cuman kalau sekali tegur ya
Iya. Padahal ya. padahal di bisnis kuliner atau seperti kafe ini kan memang butuh kedisiplinan ya. Iya, betul kedisiplinan. Iya kan ya. Iya. Memang pilihannya itu, nggak ada opsi lain terus harus dilonggarin atau agak kita yang ngalah itu nggak bisa ya. Aku baru-baru ini aja pas covid ya, kalau staff telat itu oke aja, fine. Tegur aja. Dulu kalau telat 1 menit aku suruh pulang. Jadi konsep aku tuh kalau kamu masuk kerja jam 3:30, kalau datang jam 3:30 ya itu telat. Gak usah datang jam 3 enggak. Ya udah 3:25, 3:28. Tapi kalau datang kerja 3:30, shiftnya 3:30 ya lu telat. Apalagi 3:31. Aku suruh pulang. Bener.